Kak Fajar, ada tamu Kak Fajar. Aduh, lagi ngapain? Ritual. Aduh. Ada yang menduga juga nih, ada selentingan lah di luar tentang RJL 5 nih, bilangnya, wah itu mah yang diundang sebenarnya teman-temannya dia sendiri dikasih skrip. Iya. Iya kan? Lu pernah dengar juga? Ya itu suka Tuduhan-tuduhan kan gue gitu. baca juga komen tuh. Oh iya. Settingan gitu kan. Nah, iya. Lu gimana? Nih, yang gue mau pertanyakan, minta tanggung jawab nih sama Bang Fajar nih. Lu nyadar nggak sih ketika ada orang-orang yang kayak gitu diundang ke sini dan dia cerita tentang saya disantet dan sebagainya, terus lu berusaha, oh iya ya, lu ngedengerin, dia malah yakin dirinya diguna-guna beneran, Oke. walaupun padahal bukan. Iya, lu menyadari itu nggak? Malah menambah paranoidnya. Oke guys, sekarang gue sedang berada di Jakarta Selatan. Gue dikontak sama RJL 5 nih. Nah kebetulan RJL 5 ini kan horor-hororan nih. Banyak juga ngundang-ngundang orang-orang yang cerita-cerita tentang kejadian-kejadian mistis. Ini, gue penasaran nih. Cerita-cerita tersebut sengaja dibuat skripnya atau memang ngalir begitu aja? Ya semoga aja nih gue datengin studionya nggak dimintain KTP ataupun diserang sama preman-preman berkedok santri ya. Jadi langsung aja nih, ini gue udah di depan rumahnya sih, di depan studio. Yuk langsung aja kita masuk. Permisi. Wih. Iya. Paket. Wih. Bang, iya. Bang Fajarnya ada bang? Ada? Masuk Oke, boleh. Bener kan nih studio RJL 5 ya? Yuk. Boleh. Dari mana Kak Marcel? Dari Kayangan tadi. Heeh. Dari dunia goib gue sengaja mampir ke sini kan. Yuk, masuk yuk. Ayo. Wah, kita lepas dulu guys. Lagi di studio sih Kak Fajarnya. Oh, oke. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nih kemana nih? Ke atas yuk. Oh, di sini atas. Yuk. Kak Fajar, ada tamu Kak Fajar. Aduh, lagi ngapain? Ritual. Aduh, lu, orang mah masuk duduk dulu gitu, duduk biar orang kan kalau bikin YouTube kan biar nggak dikira udah ketemu dulu gitu loh. Ketahuan settingannya. Ya kalau kita mah settingan mah jujur-jujuran ya. Bener. Sini. Oh, sini, Bang. Nah, oke, siap. Ketemu juga nih RJL 5. Halo Bang Marcel. Siap. Makasih Halo banyak juga. udah mampir ke RJL. Iya, siap. Ini luar biasa, masih tersusun nih kameranya juga ya. Wah, ini apa? Ini emang backgroundnya gini ya? Emang gini Bang, season 4. RJL, season 4? Season 4 udah. Kok kita. season 4 apa tuh? Jadi kita ada season 1, season 2, season 3, season 4. Nah, season 4 ini tagline kita, ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Kok dibuat season tuh maksudnya gimana? Jadi temanya beda-beda. Oh gitu? Iya, nih tema season 4 ini itu ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Jadi berkembang gitu dari dulu? Iya, season 1. Jadi, gue kan suka nonton film luar tuh, kayak Walking Dead ada season kan. Iya. Kayaknya keren juga nih kalau pakai season gitu sih, Bang. Oh, tapi tetap cerita horor? Iya, jadi gue jelasin dikit ya. Iya, boleh. Jadi kita itu sebenarnya ngangkat cerita horor karena kalau gue secara pribadi, gue tuh cuman suka nonton film horor sama baca cerita horor doang, Bang. Nah, ketika gue nonton film horor luar, ketika dia ngeliat hantu nih, dia itu perginya ke psikolog gitu. Kayaknya ada yang salah nih sama gue gitu loh. Iya. Ketika psikolog belum bisa membantu dia gitu ya. Akhirnya biasanya dia ke pastor atau pendeta, terus dari Vatikan tuh mutus tuh kalau film-film horor luar kan, buat eksorsis. Gitu. Nah kalau kita di Indonesia itu konsepnya ruqyah. Nah makanya gue selalu bilang ke penonton gue, walau ada fenomena misteri, tapi pakai logika dulu. Jangan lu 3 hari nggak makan, lewat hutan, terus pulang-pulang badan lu panas, wah gue ketempelan. Aduh. Lu masuk angin bro. Oh iya. Oh lu sebenarnya ada pikiran ke ranah ilmiahnya juga gitu. Bener, makanya kan gue suka ngundang juga psikolog, psikiater, Ustadz Faizar, ruqyah, pendeta juga pernah gue undang. Ceritain apa namanya,
kalau di agama dia itu seperti apa sih gitu. Oh, pengobatan kalau hal-hal mistis gimana Iya, gitu versi ya? Kristiani itu gimana sih? Oh, I see. Boleh kita duduk kali Ayo, untuk duduk aja. ngobrol, biar nggak capek. Oke guys, sekarang udah duduk nih. Jadi pikiran lebih tenang ya. Jadi lebih asik ngobrol-ngobrolnya. Nah, gue mau nanya nih, sebenarnya lu dalam memilih bintang tamu, kan mereka cerita horor nih. Mereka yang ngontak lu untuk gue punya cerita horor nih, atau lu sengaja nyari? Gabungan keduanya sih, Bang. Jadi ada misalnya kita mau bahas fenomena apa sih yang kita pengen bahas gitu. Iya. Nah itu biasanya kita cari juga gitu loh. Tapi ada juga yang ngirimin gitu. Nah, Ngirimin makanya apa nih? Ngirimin dia punya pengalaman. Oh, Gitu. kirain dikirimin kiriman. Waduh. Enggak ya? Oh, ngirimin pengalaman terus lu undang gitu. Akhirnya kita pilih biasanya terus kita dipilih. undang. Oh, I see. Jadi memang difilter juga ya mana yang kayaknya seru banget nih gitu. Bener, mana sih kayaknya yang kira-kira emang sesuai nih sama kita gitu. Lu pernah nggak sih kayak pas baru baca gitu? Kayaknya nih dibuat-buat dah gitu. Nah itu dia. Banyak ya? Berapa kali itu, ini menariknya gini Bang. Apa? Jadi misalnya ada orang nih bilang, dia meyakini gitu ya. Gue tuh tadi habis lihat kuntilanak gitu. Nah itu kan secara keilmuan aja tuh penjelasannya beda-beda tuh. Iya. Kalau psikolog itu pasti dia bilang, ah lu lagi capek kali jadi halu gitu. Iya. Tapi kalau agama, jangan-jangan emang ada jinnya gitu ya. Iya benar. Atau jangan-jangan ini orang salah lihat gitu. Iya, ada 3. Tapi taruhlah gue mempercayai si Fulan ini orang yang bisa dipercaya gitu ya. Dan dia meyakini itu, kan gue nggak bisa. Lu salah nih kayak gini, Oh, iya. gue menghargai dia, Lu pendengar punya pandangan gitu. Lu pendengar ya? Dan rata-rata tuh cerita kita tuh emang udah viral, terus kita undang gitu loh. Oh, I see. Jadi emang Klarifikasi dong gimana gitu. oke, yang viral-viral yang kayaknya menarik juga dibahas gitu ya. Betul. Baru diundang. Oke. Nah, terus ada yang menduga juga nih. Ada selentingan lah di luar tentang RJL 5 nih bilangnya, wah itu mah yang diundang sebenarnya teman-temannya dia sendiri dikasih skrip. Iya. Iya kan? Lu pernah dengar juga? Ya itu suka kan Tuduhan-tuduhan gue baca juga komen tuh. Oh iya. Settingan gitu kan. Nah, Iya. iya. Lu gimana? Ya itu Faktanya kadang itu- gue sakit hati sih baca komen itu kan. Karena faktanya nggak sesuai. Karena gue nyari narasumber tuh susah Bang. Jadi gue pernah nyari dulu tuh tahun 2000 ada kejadian supir taksi tuh nyangkut di gang tuh. Pernah denger nggak lu? Di karet tuh. Taksi yang Nyangkut di gang motor. mobilnya. Mobilnya. Gitu. Terus? Nah, nyangkut di gang motor, itu ada dokumentasi sama RT sama segala macem. Dan ketika taksinya itu mau dikeluarin, itu pos ronda tuh dikeluarin dulu gitu, dibongkar gitu ya, kandang ayam dipinggirin gitu. Dan itu kan kayak nggak masuk akal gitu lah. Itu Iya. dicari tuh kita penelusuran tuh narasumbernya, akhirnya dapet di Kuningan, Jawa Barat tuh jurnalis gua gitu. Nah ketika misalnya ada yang bilang settingan kan, wah ini kan gue udah kerja capek-capek gitu dibilang settingan. Dan visi misi gue itu kan kayak tadi tuh, kita ada horor tapi ada logikanya gitu. Dan kalau gue suka nonton film horor Thailand gitu ya, itu tuh bukan jump scare doang Bang, tapi ada budaya yang dinaikin gitu. Jadi ketika gue nonton, kayak gue pengen ke Thailand deh gitu. Bukan nyari setannya ya, Iya, tapi ini kayaknya budaya sama wisatanya ini menarik. Gitu loh. Makanya itu sebenarnya visi misi gua. Jadi horor itu taruhlah bingkainya gitu. Tapi ada the untold story tuh yang bisa kita jadi pelajari di dalamnya gitu Bang. Iya, tapi lu tertarik awalnya muncul ide, gue mau dengerin cerita-cerita horor dari orang itu gimana? Jadi awalnya kan gua kan kuliah di UI nih Bang. Nah waktu itu ada beberapa playlist tuh. Saat itu gua bikin Om Mamat, obrolan malam Jumat juga tahun 2017. Oke. Nah itu juga gak ada yang nonton saat itu. Jadi gua sampai satu ketika gue bikin cerita horor di Universitas Indonesia. Karena waktu itu kan senior tuh suka cerita gitu ya, kabar burung lah gitu. Nah akhirnya gue jelasin tuh kabar burung itu yang pernah gue denger gitu. Iya. Ternyata rame gitu kan, rame juga nih. Coba deh cerita-cerita yang berkembang di UGM gitu kayak gitu sih Bang. Nah akhirnya jadi melebar ke sekarang. Nah sekarang kita memang visi misinya lebih ke arah sana. Makanya gue juga lagi ngambil kuliah lagi nih antropologi. Oh, S berapa? S2. S2. Wih, Karena memang horor itu kan salah satu produk budaya gitu ya. Kenapa di Indonesia ada kuntilanak, ada pocong, di Barat kok lebih rapi gitu kan? Oh iya benar. Di Barat Dracula. Iya kenapa Vampir, gitu? ya. Nah, ternyata memang menarik nih. Jadi pernah ada yang mengatakan asal usul kuntilanak itu dari Pontianak. Jadi dulu ketika Sultan Syarif ingin mendirikan kota Pontianak,
Nah, si Sultan itu ketika menyeberangi Sungai Kapuas, dia itu banyak hambatannya, kayak perompak gitu. Terus sama ada yang ketawa cekikikan di atas pohon. Untuk menghalangi rintangan-rintangan itu, ditembaklah meriam itu, Bang. Dar gitu. Nah, sampai akhirnya dia bisa mengatasinya dan berdirilah kota Pontianak. Makanya kalau cari di Google, sampai sekarang tuh masih ada festival untuk memperingati berdirinya kota Pontianak itu. Bahkan di, kalau nggak salah Singapura sama Malaysia itu pernah bikin film The Revenge to Pontianak. Mereka nyebutnya itu Pontianak, bukan kuntilanak gitu, Bang. Oh, jadi kuntilanak tuh sebenarnya kayak selentingan dari Pontianak itu sendiri? Iya, pernah ada yang neliti, dan yang neliti itu antropolog dari Jerman loh, bukan orang Indonesia tuh. Yang mengatakan, ini asal-usul kuntilanak gitu. Dan ketika dia turun-turun lagi, jadi kenapa kuntilanak itu dikisahkan sebagai cewek itu yang cantik, pakai baju seksi gitu ya. Oh, emang baju seksi aslinya? Sebelum dia meninggal nih. Oh. Iya kan? Pakai Setelah baju meninggal putih kan, gitu kan. Daster. Iya. Baju putih, cantik, terus akhirnya dia diperkosa gitu ya. Dibunuh secara keji, akhirnya dia balas dendam gitu. Iya, benar. Itu kuntilanak. Nah, jadi sebetulnya jangan-jangan pada saat itu ya, ini nih nggak sesuai dengan ciri-ciri cewek Melayu gitu loh. Cewek Melayu itu nggak jangan pakai baju seksi, jangan ketawa kenceng-kenceng gitu loh, kiki gitu. Jangan ketawa kenceng-kenceng loh gitu. Oh, ntar jadi kuntilanak. Enggak, cewek kan nggak pantas kayak gitu. Oh. Nah, jadi seperti ada penggambaran kayak gitu loh, bahwa ini tuh nggak pantas nih untuk cewek di zamannya ya, saat itu ya. Iya. Jadi kuntilanak waktu itu untuk menunjukkan kalau ini sisi-sisi nggak baiknya wanita gitu. Bisa jadi, betul. Oh, ada juga soalnya cerita yang mengatakan kuntilanak itu berawal dari tokoh-tokoh masyarakat yang menciptakan sosok tersebut agar wanita cantik yang pulang malam tidak diganggu. Pernah dengar ya? Bisa juga, benar. Iya kan? Benar. Ada juga kan? Iya, ada juga. Yang sengaja diciptakan mitosnya agar ketika wanita cantik pulang malam, orang yang mau ngeganggu, jangan-jangan di atas kepalanya ada pakunya. Iya kan? Akhirnya ada nggak juga jadi, itu. Akhirnya jadi nggak ganggu gitu. Jadi orang-orang yang punya pikiran kotor gitu, Iya. ngeri juga nih kuntilanak gitu. Iya, jangan-jangan kuntilanak nih malam-malam biar nggak diganggu. Ada juga yang mengatakan kayak gitu, guys. Ya jadi ya memang beda-beda pendapat sih kalau ya zaman Jadi dulu emang sejarah. kayak mitos gitu sebenarnya tujuannya itu salah satunya ya untuk penertiban juga sih, Bang, gitu. Jadi kayak misalnya nih ada kisah hutan larangan nih. Iya. Lu jangan masuk hutan ini, nanti diculik sama jin misalnya. Sebenarnya itu ada positifnya gitu. Jadi orang itu takut nih buat ngeruk kekayaan hutan itu, sumber daya alamnya. Oh iya benar. Jangan kan dia mau ngeruk, mau masuk aja ngeri gitu kan. Iya. Jadi ada semacam penertiban itu gitu. Sebenarnya ada, tapi harus ditelusurin lagi ya. Iya benar. Sebenarnya mitos ini tuh kenapa sih gitu. Itu sih makanya gua menarik sih. Zaman dulu juga untuk ngumpetin aset-aset kan, dikubur di sebuah hutan, terus diciptakan mitos hutan itu angker. Iya, biar nggak ada yang ke situ, biar nggak ada yang gali-gali dan sebagainya gitu. Nah tapi kalau dari lu sendiri, lu tipikal orang yang takutan nggak sebenarnya? Kayak gampang kepancing pikiran lu kayak di tempat horor, ada bunyi klotek dikit, terus wah nih jangan-jangan mistis nih gitu nggak? Atau lu lebih ke ilmiah? Nah gue tuh pernah, Bang, jadi waktu gue bikin Om Mamat season 1, itu kan gue undang-undang narasumber gitu ya. Iya. Terus terang tuh narasumber itu nggak pernah gue suruh tambahin cerita gitu. Nah tapi kok ceritanya tuh serem-serem banget gitu loh. Emang bisa setan begini? Gue cari-cari tahu tuh. Lu malah curiga nih. Maksudnya kok sampai separah ini gitu dia bercerita gitu ya. Memang bisa nih, maksudnya setan ini image dampaknya kayak gini gitu. Nah, akhirnya gue jadi kebawa pikiran dan gue selalu kebangun tuh jam 3 pagi. Tadi jam 3 pagi tuh ada suara berisik di loteng atap rumah gue tuh. Teng, wah anjing nih setan depan buka gue kali nih gitu kan. Jadi sugesti gitu. Nah sedangkan gue harus kerja jam 8 pagi, Bang. Oke. Jadi jam 1 gue tidur, jam 3 bangun. Jam 8 gue kerja tuh. Oh iya. Wah ini bisa mati gue, nggak tidur-tidur kan. Sampai akhirnya gue, udahlah ngopi aja mending sama temen gue gitu. Gue ngopi sama temen gue. Memang orang Arab nih. Terus gue cerita, gue lagi pusing nih brother, gue bilang. Kenapa? Gue nggak bisa tidur nih. Makanya gue ajak lu ngopi, gue bilang. Jam 3 pagi gue selalu kebangun, gue bilang. Loh, kok lu malah stres, kata dia. Justru lu harus bersyukur, bro, kata dia. Loh, emang kenapa? Jarang orang tuh kayak lu, katanya. Maksudnya, itu tandanya Allah pengen ketemu lu pas tahajud, kata dia. Oh iya. Waduh, di situ. Ini jawaban gue nih, gitu. Nah, sejak saat itu justru ketika jam 3 bangun, gue gak takut lagi, Bang. Oh, udah tahajud aja lah, gitu. Sambil nunggu subuh. Kalau diambil dari cerita ini kan menunjukkan ada dua fokus yang terjadi nih, guys. Ada orang yang fokusnya ke mistis-mistis, bangun jam 2, jam 3, dibilangnya, kalau perginya ke dukun, gue jamin itu jawabannya lu disantet.
lu diguna-guna, gue jamin. Tapi kalau perginya ke orang agamis yang lebih mendekatkan ke sisi agama, pasti bilangnya lu beruntung. Iya kan? Padahal kejadiannya sama, cuma alasan yang berbeda. Makanya fokus kita perlu diarahkan ke hal yang lebih positif ya, terutama ya ke hal-hal agama. Tapi ketika lu denger cerita orang-orang ini, ya, ada kayak hasrat, kayaknya nggak mungkin dah lu kayak gitu kejadian gitu. Lu cenderung ngapain kalau kayak gitu? Atau dengerin aja? Biasanya sih gue tanya-tanya sih bang, misalnya emang kejadiannya kayak gimana, yang lu lihat kayak gimana gitu, terus kejadiannya sih setelah itu kayak gimana, yang lihat tuh lu sendiri apa gimana gitu. Tapi kan nggak ada bukti ya mereka ya? Betul, karena itu dia, ketika Cuma misalnya nih contoh, sesimpel aja ya, orang lihat kuntilanak gitu kan. Iya. Buktinya gimana bang gitu. Nah, iya tapi juga. kan gue meyakini, gue tadi lihat kuntilanak loh gitu. Iya. Sosoknya gini gitu loh, ya udah gitu. Oh, I see. Jadi gue yang pengen kita buat itu adalah entertain tapi ada sisi edukasinya juga, terus budaya yang kita tonjolin gitu loh. Jadi jangan hanya jual bum horornya Aja. Bang. Lu ngejelasin emang ya secara sisi ilmiah? Sisi ilmiah? Ha-ha. Ya mungkin nggak semua cerita ya. Jadi kayak misalnya kemarin tuh case ada ibu yang dia tuh suka banting-banting meja segala macem gitu ya. Dan itu udah ada berapa ustadz meruqyah tapi belum mempan juga. Terus juga sempat ke rumah sakit, katanya ada gangguan kejiwaan gitu. Nah tapi yang menariknya justru di rumah itu banyak yang mengalami fenomena mistis gitu loh. Nah makanya ini lagi ngubungin Ustadz Faizar sih gitu. Oh iya. Jadi Pak Ustadz nih mau dicoba diruqyah nggak gitu ibunya gitu, karena suka ngamuk, meja-mejanya diiniin Itu perlu segala ke macam. psikiater sebenarnya sih. Itu udah ke rumah sakit jiwa sih. Terus katanya apa? Pas di rumah sakit jiwa itu 2 minggu, ibunya tuh malah beliin makanan temen-temennya gitu yang di sana. Nah, Maksudnya? tolong temen ibu lapar nih, beliin batagor 10.000 gitu. Jadi malah normal pas di rumah sakit jiwa. Lah itu Wak, berarti memang harus dididik edukasi di rumah sakit jiwa kan? Nah, itu sih yang masih jadi apa ya? Pemicunya sih perlu dicari tahu kalau kayak gitu pemicunya dia apa yang menyebabkan dia tiba-tiba Jadi kalau yang dia ceritakan ke gua waktu itu, jadi awalnya itu salah satunya ketika ibunya itu pergi umroh atau naik haji gitu. Nah di sana tuh kayak ada orang Afrika gitu, tiba-tiba mukul bibir ibunya, kayak bilang jangan cerewet gitu. Oh, oke. Nah setelah itu di rumah ibunya tuh kayak muncul gelendung gede gitu loh. Maksudnya Kayak bengkak gitu, bengkak gede, dan ibunya tuh mulai ada kanen-kanehan, masak tuh hambar gitu, kok nggak ada rasanya sih gitu, biasanya makanannya enak. Terus sholat, itu lagi sholat gini, Allahu Akbar, terus dia wudhu sampai 20 kali, batal, terus ditanya kenapa sih bu kok wudhu mulu gitu, nggak sholat, ini tadi ada yang nyentuh kata dia, laki-laki kata dia, laki-laki siapa, orang nggak ada gitu. Nah itu dari situ, akhirnya suka ngamuk-ngamuk segala macem. Ngamuknya penyebabnya apa? Pas ngamuk itu kalau dia melakukan apa gitu dia ngamuk? Jadi misalnya lagi gini aja bang, tahu-tahu meja dibanting gitu. Lagi Katanya ada yang bisikin mati gitu. Nah, nih. itu Oke. gimana bang? Kalau ada yang bisikin itu sebenarnya, aduh, gue pernah dengar dari Deddy Corbuzier waktu itu dia ngejelasin suara yang kita dengar itu kekurangan vitamin yang biji-bijian itu vitamin apa sih ya? D atau B1, sorry. Oke. Iya, vitamin B1 itu ketika tubuh kita kekurangan vitamin B1, kita cenderung akan ada gangguan pendengaran tuh. Kayak ada yang bisikin, kayak makanya pernah dengar nggak orang tua yang ngebunuh anaknya, ya kan? Ngebunuh anaknya bilangnya dapat bisikan. Oh iya. Nah, sebenarnya dia butuh ada vitamin B1 tersebut yang kurang di tubuhnya. Sehingga itu yang perlu dilengkapi sebenarnya yang membuat halusinasi pendengaran. Kalau menurut memang dia didiagnosis sih skizofrenia. Nah, iya benar, skizofrenia gitu. Nah, makanya kemarin coba deh ke Ustadz Faizar gitu. Apakah tim Ustadz Faizar ada psikolog atau gimana gitu. Jadi ada dua keilmuan nih. Gitu. Kan kalau ruqyah itu bukan hanya ngobatin ini loh. Ruqyah dalam Islam kepercayaannya bukan hanya mengobati penyakit non medis. Iya, bukan yang gaib doang. Iya, jadi ruqyah itu memang ada dalil khusus, doa khusus yang ini kalau penyakit ini doanya ini. Bisa sembuh kalau juga. Fisik iya, kalau mental doanya ini gitu. Kayak dan yang lebih paham gitu ya. Iya, beda. Oh beda ya? Ruqyah nggak bisa disamakan sama hipnoterapi itu beda tuh. Oke. Karena kalau ruqyah kan nggak pakai bahasa Indonesia yang dia mengerti.
Oh, iya. Sedangkan dalam hipnotis harus menggunakan bahasa yang dimengerti pasien. Oke. Makanya kalau ada yang menyamakan ruqyah sama hipnotis, jelas beda. Fenomenanya iya, ruqyah itu fenomenanya adalah hipnotis, tapi bukan hipnotis. Karena ruqyah tuh pakai doa, kan disentuh doang gitu kan. Dan nggak ada yang aneh-aneh juga kalau ruqyah. Terus gini, kemarin gue kan dapat yang viral di TikTok nih ya. Viral di TikTok yang katanya apa, cinta ditolak dukun bertindak. Pas gue hubungin korbannya, dia cerita juga, ya bang, semenjak itu viral kan penonton 9 juta tuh ya di TikTok. Itu banyak banget yang kontak saya, tapi saya nggak mau tuh datang gitu. Karena saya pun masih mencari-cari ini sebenarnya kejadian karena apa. Diundang, saya dengar dari dia juga diundang sama RJ5, betul ya? Iya, betul. Betul ya, itu terkonfirmasi. Tapi dia nggak mau cerita banyak kalau ke RJ5 waktu itu. Waktu itu sih bilang, kalau nggak salah apa ya, scary tale dulu ya. Apa? Kalau dia tidak ingin tampil gitu, Oh iya. tapi kalau mau ceritain sendiri nggak apa-apa, dibilang Iya, gitu. Waktu itu alasannya kenapa ya? Oh iya, iya. Iya, ada alasan, iya betul. Itulah, jadi dia nggak mau di depan kamera gitu ya. Betul. Iya benar. Alasan pribadi ya. Alasan pribadi, dia juga bilang ke gue sih nggak mau jadi artis, jangan sampai terkenal gitu, karena dia nggak mau, dia baperan gitu. Nah, itu setelah gue telepon, kalau misalkan itu diundang ke RJ5, nah ini yang gue mau pertanyakan, minta tanggung jawab nih sama Bang Fajar nih. Lu nyadar nggak sih ketika ada orang-orang yang kayak gitu diundang ke sini dan dia cerita tentang saya disantet dan sebagainya, terus lu berusaha, oh iya ya, lu ngedengerin, dia malah yakin dirinya diguna-guna beneran. Oke. Walaupun padahal bukan. Iya, lu menyadari itu nggak? Malah menambah paranoidnya. Gue biasanya sih di akhir ya, gue mengarahkan, coba deh kita misalnya ke Ustadz Faizar atau ke psikolog, mau nggak gitu. Gue menawarkan itu biasanya. Oh, di akhirnya tetap nawarin? Iya, di belakangan ini ya, konten belakangan ini ya. Siap, gue nawarin gitu. Waktu itu juga pernah gue tawarin ya, ada ya, ayo kita ke psikolog sama Ruqyah nih. Jadi sepertinya cerita lo ini nanti bakal dipakai buat penelitian yang lain nih gitu. Tapi kan balik lagi orangnya mau apa enggak gitu Bang. Iya, benar. Kan ada juga orang yang nggak mau kan. Iya, nah, ketika orangnya mau tuh biasanya langsung kita arahkan ke sana gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau kejadian-kejadian yang diduga ini kiriman, ini kiriman goib gitu, itu sebenarnya dari sisi psikolog dia nggak bisa menjelaskan juga penyebabnya apa, karena dia nggak mempelajari kan keajaiban, penyebab keajaiban. Psikolog atau psikiater itu lebih ke arah pikirannya, kayak ketakutan dia, sebenarnya itu paranoid doang gitu. Terus juga kalau Ruqyah lebih ke sisi agama. Dalam agama sihir dianggapnya, jadi nggak menjelaskan secara detail. Karena kalau lu pernah dengar juga nggak sih kasus-kasus yang kayak dia kan kejadiannya kayak di plafon ada suara pasir. Oh iya. Pernah dengar, ada juga nggak yang cerita kayak gitu? Rata-rata tuh kebanyakan dia ditampakin sih Bang, terornya tuh ditampakin. Gitu. Ditampakin terornya. Makanya gue pernah ngundang psikiater. Dia juga sering nanganin kasus yang orang itu dikira santet apa guna-guna gitu Bang. Oh, tapi ternyata banyak juga gitu. Menjelaskannya sisi pikirannya ya, halusinasi, skizofrenia gitu. dan lain sebagainya. Dari situnya. Iya. Kalau kejadian-kejadian kayak turun belatung, itu kayaknya sih harus ada tim khusus ya. Iya, betul, harus datang ke lokasi dan tim lu kayaknya ya. Iya. Bisa. Jadi sebenarnya gini, guys, kemarin yang pas gue telepon yang kejadian itu, dia sampai gue mau datengin yang itu, habis cerita dia nyadar akhirnya ternyata bukan santet atau guna-guna, dia salah paham. Gue pengen datengin katanya. Ini yang kemarin viral Bang? Iya, yang kemarin viral. Betul, lu sempet datengin? Pengen datengin. Oh belum? Alasannya lagi ke Bali, nanti Bang pas pulang dari Bali aja gitu. Gitu, ya udah. Tapi ini nggak apa-apa dibahas? Nggak apa-apa. Dia pun boleh kok, iya boleh dibahas. Nah nanti setelah, semoga aja ya kalau dia beneran pulang dari Bali mau, gue samperin. Jadi di sana omongan gue bisa langsung buktiin. Ini sebenarnya yang dia alamin, itu banyak banget kejadian di orang yang merasa dirinya disantet atau guna-guna. Lu pernah dengar ada nggak yang kesini di plafon ada kayak belatung, pasir? Ada yang pernah dengar cerita gitu? Kadang bukan di plafon ya, kadang di kamar mandi gitu Bang. Oh, ada belatung. Ada belatung. Cacing. Gitu. Cacing gitu. Iya, kalau kamar mandi mah umum banget sebenarnya. Karena itu keluar dari selokan pembuangan air. Bisa ya? Iya, karena rumah gue yang di Bandung juga kayak gitu, ada cacing banyak keluar. Gue cari-cari nih keluar dari mana nih cacing. Berarti nggak harus ada bangkainya gitu ya Bang? Nggak ada, emang nggak ada. Cacing nih keluar dari mana sih anjir nih? Pas gue cari-cari, ada kayak bekas semen yang retak. Keluar dari bekas semennya malah, bukan dari selokan. Oh iya.
Jadi dari tanah nyambung ke situ, ada yang retak keluar. Gue tambal pakai semen putih, hilang udah. Pakai semen putih hilang. Terus kalau belatung-belatung, kejadiannya sebenarnya, tapi ada yang ini kejadian Ada belatung pernah. belatung ya di rumahnya gitu. Iya, misalnya di ruang mana ya, ruang tamu apa kamar mandi juga gitu. Iya. Ada orang yang ngadu ke gue juga, ada belatung di rumahnya. Di rumahnya awalnya dia mikirnya dari atas. Tapi gue cek di plafonnya nggak ada yang bolong. Oke. Di plafonnya total nggak ada yang bolong. Nah, ini bukan dari atas nih harusnya nih. Gue cari-cari lagi, karena setiap berapa meter ada belatung. Setiap berapa meter ada belatung di Di rumahnya bang? Shit, serem banget. Aduh, gue mikir nggak mungkin nih dari plafon nih jatuh. Mungkin bukan serem, kan geli gitu kan? Dan tau nggak, setelah gue cari tahu, ternyata di bawahnya, di bawah kayak vas bunga itu, ada kotak korek api kayu, korek kayu. Ada beberapa korek kayu, yang di dalamnya ada belatung-belatungnya juga sisanya. Nah, itu ditaruh sama tetangganya yang nggak suka, dia ekonominya lebih tinggi. Oh, Kayak ada dijailin, teror. motifnya ya? Iya, motifnya. Diteror dia. Akhirnya ditaruh. Sedangkan kalau yang di plafon, kejadian yang kayak yang kemarin viral, yang ada suara pasir, itu banyak. Kayak tadi gue udah jelasin di RJ5 juga ya. Iya benar. Bahwa itu kejadian pasir suara di plafon banyak, kayak ada rayap yang makanin plafon kayunya. Kalau bukan baja ringan ya. Karena rumah kan banyak yang baja ringan, betul ya. Tapi lu kejadian kayak gitu ada nggak lu alamin? Pasir ya? Pasir sih pernah kayak ada Kayak suara di plafon ditimpuk pasir gitu. yang tadi lu cerita di plafon yang dak gitu. Oh iya, itu di rumah gua itu. Lu tahu nggak penyebabnya apa? Kucing ya bang? Bukan. Apa tuh? Kelelawar. Oh. Itu kelelawar. Jadi sebenarnya kelelawar ketika sakne ada itu di Jawa juga sempet heboh soalnya ketika jadwal-jadwal kawinnya kelelawar itu dulu dikiranya itu goib. Di Jawa tuh sebelum diungkap ternyata itu kelelawar, itu goib dianggapnya. Itu serangan atau ada jin lagi main di plafon gitu bilangnya. Padahal bukan. Kelelawar kalau lagi sakne dia narik pasangannya, ini sayap gini-giniin. Oh gitu ya? Dipentok-pentokin entah ke kayu atau ke pohon atau ke, kalau sarangnya di plafon tuh di plafon. Dak gitu. Narik pasangannya sebenarnya itu. Jadi bukan kucing. Kucing ngapain, paling kucing tuh srek suara nyakar-nyakarin kalau kucing tuh. Itu kelelawar sebenarnya, bunyi dak. Itu juga yang dialamin sama yang kemarin viral. Oh, ada suara gitu-gitu juga ya? Ada suara pasirnya juga. Gue bilangnya ya karena gue belum ngecek ke sana jadi belum bisa memastikan itu rayap atau ada yang ngelemparin tetangganya. Karena kalau yang ngelemparin tuh yang kayak pasir dibungkus kain dilemparin ke atas, ya masuk lewat sela-sela genting gitu, turun ke plafon. Tapi kalau dari sisi lu sendiri, percaya nggak sama hal-hal yang kayak gitu? Iya, kalau di kayak agama kita kan meyakini ya bahwa sihir. memang jin setan itu ada gitu. Bahkan kan Nabi juga dikisahkan pernah diserang sama sihir ya. Iya betul. Ya makanya kita ada doa-doa lah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kalau itu sih meyakini ya. Gitu. Meyakini. Tapi untuk lu pribadi di luar kisah Nabi Rasul, untuk lu pribadi nih, yang kayaknya gue bisa dikirimin suatu saat gitu. Ada muncul pribadi? ketakutan. Kalau gue sekarang tuh lebih takut bahas tentang politik sih bang. Soalnya kan gue channel ada bahas sejarah juga kan. Oh iya, lu visip ya? Iya, gue channel gue ada yang bahas sejarah juga. Itu kayak lebih serem. Lebih serem daripada kiriman. Bahkan gue ada baju nih. Nanti kalau masih ada kasih Bang Marcel ya. Oh, iya. Jadi di sini ada gambar-gambar hantu gitu yang terkenal di Indonesia. Nah di sini ada tikus kantor, tahanan koruptor sama oligarki. Sereman mana gitu? Waduh, seremen yang ini sih. Ini bisa membuat kita hilang. Gitu sih. Kalau hantu mah muncul doang ya. Iya. Gue setuju kadang-kadang sama RJL 5 nih. Orang-orang yang cerita kayak gini, kadang kalau kita lurusin, nggak mau dilurusin, dia nggak sih? Iya. Lu pernah ngadepin orang gitu? Ada juga beberapa yang coba ini di psikolog, apa rukia gitu. Ada juga yang nggak mau bang. Kan kita nggak bisa maksa ya. Malah jadi privilege ya. Ya, dia kayak punya cerita horor gitu. Ada orang yang percaya dijadiin privilege nggak sih? Dia kayak jadiin kebanggaan. Iya, lu pernah nyadar kayak gitu nggak sih? Ada orang-orang kayak tapi gue kebanyakan ya narasumber gue itu justru orang biasa. Gitu. Oh, orang biasa? Bukan yang bisa ngeliat hantu. Oh, orang biasa Dia yang mengalami diganggu. fenomena misteri gitu. Iya, tapi atau
gangguan itu kayak kemarin tuh udah berapa belas tahun gitu, berapa belas tahun tapi udah selesai gitu, dia berbagi ceritanya. Atau bukan macam-macam nih Bang ya. Iya. Ada juga yang tragedi ya, meninggal gitu, hilang gitu. Seperti itu sih. Tapi gini bro, lu pernah nyadar nggak sih? Lu dulu pasti pernah punya kejadian, punya ngalamin hal yang lu duga horor, terus lu cerita ke teman lu lebih-lebihin, terus dipercaya, lu punya kebanggaan sendiri. Oh iya. Gue pernah soalnya dulu. Gue pernah dapet cerita ini. Hah? Jadi ini dulu udah tayang juga di RJL ya. Iya. Jadi ini anaknya Ki Joko Bodo yang cerita. Oh ceritanya ya. Jadi dulu zaman masih sekolah, itu ayahnya katanya sempet bilang, Apa tuh? nanti bilang aja lu di depan temen-temen lu, kalau nggak salah ya, nih gue agak lupa nih, nanti bisa cross check. Lu pura-pura kesurupan, nanti gue sembuhin ya, gitu depan orang rame ya, gitu. Oh, iya. Nah, pas udah beneran kejadian lagi rame, itu disembuhin sama Ki Joko Bodo waktu muda gitu. Hebat juga nih, sakti nih gitu kan. Nah mungkin itu yang lo maksud kebanggaan tadi. Iya, karena orang biasa ketika dia nggak punya kebanggaan apapun, ngalamin hal yang dia juga horor, terus dia cerita ke orang lain, orangnya percaya, itu jadi kebanggaan tersendiri untuk dia. Dan akhirnya kadang dilebih-lebihin, akhirnya ceritanya ngalor ngidur kemana-mana tuh, ya kan? Itu yang kadang yang gue kurang setuju adalah, nih kayaknya dilebih-lebihin lah gitu. Ceritanya ya? Iya, ceritanya sama orangnya ya. Oke. Iya, mungkin ada juga yang menduga RJ5 nih yang nulis skripnya nih, jangan-jangan gitu. Nggak mungkin tuh. Ya? Gue nggak pernah. Iya. Mustahil ya, karena gue berani tuh narasumber gue tanya aja tuh. Oh iya, dari sekian ada banyak. sumber-sumbernya ya? Ada, pernah kita suruh tambahin nggak gitu? I see. Nah itu guys, jadi udah terklarifikasi atau terbongkar nih ya, kalau itu sebenarnya tuduhan-tuduhan tanpa fakta aja ya? Betul, tapi kalau misalnya yang tadi gue bilang ya, misalnya dia bilang lihat kuntilanak gitu kan ya, ada suruh buktiin gimana caranya gitu. Karena dia aja bisa salah lihat gitu kan, si orang yang mengaku ini gitu kan. Dan lu bantah pun gue jamin 1.000.000% dia nggak bakal mau. Nggak bakal mau. Dia meyakini gitu. Dia meyakini ya. Itu hak dia juga kan, kita nggak bisa larang. Iya benar. Ya, tapi itu dia Bang, maksud gue kayak film-film horor di barat itu kan kayak Conjuring segala macam itu kan menghasilkan nilai-nilai ekonomi yang lumayan ya gitu. Iya. Nah, visi misi gue adalah horor ini sebagai bingkalnya, tapi ada sisi-sisi edukasi juga gitu Bang. Keilmuan gitu, makanya menarik sih kalau kita lihat dari sisi keilmuannya gitu. Iya. Jadi jangan sampai ditakuti dengan kejadian-kejadian gitu. Betul. Tapi ada hal yang perlu kita sadari untuk bisa lebih berani ke kejadian. Karena ada banyak juga kan orang yang mengambil keuntungan dari sini gitu kan. Iya, kayak banyak tadi yang lu bilang kan. Iya. Ada dari ngundang siapa praktisi gitu, terus ternyata dikasih skrip. Iya, ada dikasih skrip. Iya, kan tuduhannya begitu kan? Oh, ke gua. Iya. Tuduhan ke lu kan ngundang orang yang nggak punya cerita horor apa-apa, dikasih skrip, selesai. Lu bisa tanya tuh dia tuh. Jurnalis gua tuh pusing nyari berita gua. Bintang tamu ya. Real susah ya. Oke. Nah, jadi gitu guys. Pusing malahnya. Ya, jadi kalau dari yang gua tangkap sih dari RJL5 nih sebenarnya dia suka cerita horor aja sih ya. Suka sama mendengar. Film horor ya. Sama film horor suka ya. Iya, suka film horor dan cerita horor dan lebih mendengarkan, bukan pengen ngebantah cerita orang gitu ya. Betul. Iya. Ya, karena dibantah pun ya percuma. Seperti yang gue lakukan ini. Orang yang percaya dukun, ketika dukun A dibongkar, dia bukan malah sadar dari dukun. Dia malah nyari dukun lagi. Iya ya. Iya. Nyari yang beda ya. Nyari yang lain. Itu makanya tuh sebenarnya. Karena emang udah mungkin nggak tahu ya, ini pandangan gua aja Bang ya. Mungkin memang karena itu udah kepercayaan di keluarga dia turun temurun dari nenek moyangnya. Bisa juga ya. Iya, karena orang percaya kayak mantan gue bisa ngelihat, temen gue bisa ngelihat, itu aja udah penyakit. Kalau kita ngobrol sama Ustadz Faizar juga, Ustadz Faizar setuju manusia nggak ada yang bisa ngelihat gitu. Secara terus-terusan tuh ya. Secara ini sengaja gitu, kayak misalnya gue pengen ngelihat sekarang gitu, ngelihat. Adapun buka mata batin, lu pernah denger ya? Pernah, sering. Buka mata batin itu hipnotis sebenarnya. Nggak, gue pernah denger doang ya, bukan gue dibuka mata batin. Gue sih belum pernah. Sebenarnya hipnotis doang sebenarnya. Oh iya? Iya, itu orang-orang yang percaya terus ditutup matanya, terus nih gue buka mata batin, itu hipnotis nonverbal namanya. Jadi pakai gerakan kayak digini-gini doang. Tapi bisa lihat tuh Bang? Halusinasi dia sebenarnya. Oh. Kan diceritain di sini ada siluman macan. Sebelumnya dikasih sugesti. Dikasih Opening, suggest dulu. iya.
di sini ada kuntilanak dan sebagainya yang mengganggu biasanya. Terus pas dibuka, kagetnya adalah, wah itu, wah iya bener nih ada gitu. Karena gue pernah coba hipnotis orang, gue kasih sugesti, dimanapun yang saya tunjuk, kamu yakin dan percaya, di situ ada pocong gitu. Rasakan takutnya, tingkatkan ngerinya, buka matanya, singkatnya gitu ya. Gue tunjuk ke pojokan mall, langsung kabur deh. Dia takutnya sama pocong. Oh iya. Padahal nggak ada apa-apaan. Gue tunjuk, kabur. Nah, gue langsung punya pikiran, oh jangan-jangan bener berarti buka mata batin itu hipnotis. Karena ada beberapa orang yang ngaku bisa buka mata batin, gue minta buka mata batin, nggak terjadi apa-apa. Pernah tuh lu coba berapa kali, Bang? Beberapa kali. Coba dong buka, gue pengen ngeliat. Iya siap ya, ditakut-takutin tuh biasanya kalau ada orang nantang. Ditakut-takutin sama si dukunnya. Siap ya, tapi nanti kalau nggak bisa ditutup lagi, jangan salahin saya. Kalau kamu ketakutan jangan, iya, gue gituin. Set, disuruh tutup, digitu-gituin, buka mata, tidak ada apa-apa. Gue langsung gini, gue pernah malah. Kan dukun ini, set, nggak ada apa-apa nih. Iya bener, gue ngeliat setan. Di mana? Nih, dukunnya gue tunjuk. Emosi sendiri. Ya jadi kayak gitu guys. Sebenarnya banyak kesadaran diri yang belum terungkap. Dan kalau cerita-cerita gue pribadi, nih ya bro ya, gue kalau nonton RJ5 nih, gue pribadi nggak begitu aja percaya. Iya nggak apa-apa. Iya kan? Dan lu nggak masalah sama orang kayak gitu kan? Nggak masalah. Ya lu pun kayak gitu ya. Ya karena itu dia tadi, ketika yang simple aja lihat kuntilanak itu kan perspektif yang ada itu kan faktornya beda. banyak, iya. Psikologi beda, agama bisa jadi, atau jangan lu salah lihat. Salah lihat. Bisa jadi orang beneran. Iya kan? Betul, nenek siapa? Nah, itu. Tetangga misalnya kan. Tapi kan ketika dia meyakini itu kan kita nggak bisa ngelarang-larang dia gitu. Kayak yang di jalan tol, tau nggak? Yang mana tuh, Bang? Video pendek di jalan tol, katanya tiba-tiba ada nenek-nenek tengah malam jalan di jalan tol. Gitu. Wah, gue baru denger dari lu nih. Bukan denger dong, malah ada rekaman CCTV di mobilnya. Oh iya? Iya. Terus gimana tuh? Dan itu kan gue pulang ke Bandung tuh malam ya. Biasanya kalau pulang syuting, Oh, lu orang Bandung ya? Ya, gue pulang syuting dari Jakarta, gue ke Bandung nih. Ke Bini. Itu kan malam gue bisa jalan jam 12. Jam 2, jam 3 itu, emang ada orang jalan, gue juga nggak tahu. Dan kalau berhenti orang beneran itu, beneran orang. Gue juga nggak tahu itu ngapain, jalan di tengah malam, di jalan tol bawa tas. Oh, lu lihat itu? Iya. Oke. Dan itu sering. Di jalan tol? Iya, di jalan tol. Nggak ketabrak? Di pinggirannya. Makanya itu bahaya banget sebenarnya. Apakah orang... Nenek? Iya, kayak nenek-nenek, bapak-bapak, banyak. Masalahnya banyak itu kejadian bukan satu umum. orang? Kejadian umum itu. Gue kira satu orang doang yang jalan. Bukan. Kejadian umum. Enggak, satu orang. Tapi kan setiap hari, beda-beda hari, beda orang. Wah. Beda hari, beda orang. Dan Baru itu denger umum. nih gua. Itu umum kok. Jam 2 malam sering gue ketemu yang kayak gitu. Dan gue juga nggak tahu penyebabnya apa gitu. Jadi ya, maksudnya penyebab orang itu harus lewat jalan tol ya. Apakah motong jalan, pengen ke rumah saudaranya, atau ngapain tengah malam gitu. Ya jadi bukan hal goib gitu. Nah, terakhir nih guys. Gue mau nanya, RJL itu singkatannya apa? Filosofinya panjang nih, Bang. Anjir. Jadi singkatnya itu Raja Wali 5, Bang. Jadi Raja Wali itu kan RCTI. Lu anaknya dari RCTI. jadi kan burung Raja Wali itu dikisahkan ya. Oh, iya. Burung yang terbang tinggi gitu. Tapi ada masa-masa dia itu masa-masa yang sulit lah buat dirinya. Oke. Pilihannya itu cuma 2, hidup apa mati gitu. Oke. Nah, kalau dia mau hidup, dia harus berganti paruh sama kulitnya itu tapi dengan rasa sakit yang luar biasa gitu loh. Nah, ketika dia bisa melewati masa-masa itu ya, nah burung Raja Wali itu bisa terbang tinggi lagi selama 30-40 tahun gitu. Oke. Nah, itulah RJL. Ketika kita terbang tinggi, dasar kita itu 5 sila Pancasila, Bang. Oh, 5-nya tuh Pancasila? Iya. Wih, nasionalis sekali, luar biasa. Kata temen gue, udah bisa dapat beasiswa. Iya. Lu mau nyalek? Enggak sih, tapi emang gue dari dulu emang suka sejarah-sejarah, Bang. Oh, Makanya oke. ketika ada folklore gitu ya, yang berkaitan dengan nilai historis itu, biasanya folklornya itu naik gitu. Karena dia berdempetan sama nilai historis. Dan folklore itu kan nggak melulu soal hantu ya. Misalnya kayak ada kisah maling kundang gitu. Oke. Dikisahkan ada anak durhaka sama orang tuanya, akhirnya ibunya berdoa, dia dikutuk jadi batu gitu kan. Iya. Secara logik kan, apa iya orang bisa jadi batu gitu kan. Tapi nggak kan ada nilai moralnya yang sangat dalam di situ, Iya. Bang. Bahwa budaya kita itu adalah budaya menghormati orang tua, jangan durhaka sama ibu gitu. Jadi memang kadang folklore itu punya nilai yang
moral di dalamnya itu sangat kuat gitu. Iya betul. Makanya kadang cerita-cerita gue itu ya ada juga nilai-nilai moral yang dikasih gitu dari kisahnya seperti itu sih. Luar biasa ya. Jadi selain nasionalis ada RJL-nya juga ya. Itu Raja Wali dari burung ya. Dan kenapa nggak Garuda gitu? GRD. Iya, entah GRD 5. Kemarin kata Cing Abdel harusnya burung dara aja. Nah itu kenapa? Burung dara terbang bareng-bareng, kalau burung Raja Wali sendirian doang katanya gitu. Iya. Lu kenapa nggak bareng-bareng? Iya, gue jadi mikir, jadi dara 5 ya. Iya. Oke lah, ya udah kayak gitu aja guys ya. Terbukti nih sangkaan-sangkaan gue langsung ceplos-ceplos kalau gue ya kan. Siap, Dan nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Iya, karena memang kalau yang nggak nipu, nggak ngerugiin ya, disamperin kayak gini, ya nggak mungkin tuh nyuruh pengacaranya keluar ya. Ya, ya kan? Nggak mungkin juga Suruh suruhnya. ngikutin Bang di TikTok, Bang. Wah, aneh banget. Aneh banget ya. Masa gue dateng tamu pengacaranya yang keluar? Kayak gini dong jurnalis yang keluar ya. Nggak ngusir-ngusir lagi. Ya udah guys, ya gue tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.